Abu Sofyan bin Haris. Kayak yang itu Zaid ya? Ya, Sama. Zaid bin Sabit. Harisa. Ada Zaid bin Harisa. Yang ini Abu Sofyan bin Haris. Habis gelap, terbitlah terang. Ia adalah Abu Sofyan bin Haris dan bukan Abu Sofyan bin Harb, ayah Muawiyah. Kisahnya merupakan kisah kebenaran setelah kesesatan, sayang setelah benci, dan bahagia setelah celaka, yaitu kisah tentang rahmat Allah yang pintu-pintunya terbuka demi seorang hamba menjatuhkan diri setelah penderitaan yang berlarut-larut. Bayangkan, waktu tidak kurang dari 20 tahun yang dilalui Ibnul Haris dalam kesesatan, memusuhi dan memerangi Islam. Waktu 20 tahun dibangkitkan Nabi Muhammad sampai dekat hari pembalasan Mekah yang terkenal itu. Selama itu Abu Sofyan menjadi tulang punggung Quraisy dan sekutu-sekutunya. Tulang punggung itu kan nih, tiang-tiang orang Quraisy. Iya, maksudnya itu orang penting. Orang penting. Mengubah syair untuk menjelekkan dan menjatuhkan Nabi. Dia juga selalu mengambil bagian dari peperangan yang dilancarkan terhadap Islam. Nah, Abu Sofyan ini orang yang suka menjelek-jelekkan Nabi, membuat nama Nabi terhina, kemudian menjadi jadi jelek ya nama Nabi, kemudian membuat peperangan-peperangan itu. Di sana Abu Sofyan punya andil ya. Saudaranya ada andil itu punya peranan, tugas. Saudaranya ada tiga orang, Naufal, Rabi'ah, Abdullah. Semuanya telah lebih dahulu masuk Islam, dan Abu Sofyan adalah saudara sepupu Nabi. Itu Abu Sofyan, saudara sepupu Nabi, yaitu dari paman. Kok itu? Kok sepupunya Dewa itu apa tuh malah memerangi ya? Itu. Memerangi Nabi ya? Iya. Memang kan Nahab ya, Jahal. Iya. Pamannya dari Abdul Muthalib, namanya Haris bin Abdul Muthalib. Di samping itu dia juga saudara sesusuan Nabi, karena dia beberapa kali disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ibu susuannya sama Halimatus Sa'diyah. Iya sama. Iya sama, karena pernah nyusu di Halimatus Sa'diyah. Suatu hari nasib mujur membawanya kepada peruntungan yang membahagiakan. Dipanggilnya putranya Ja'far dan dikatakannya kepada keluarganya bahwa mereka akan bepergian, dan waktu ditanyakan kemana tujuannya, jawabnya adalah kepada Rasulullah untuk menyerahkan diri bersama beliau kepada Allah Rabbul Alamin. Demikianlah ia melakukan Rob itu Tuhan alam, seluruh alam. Demikianlah ia melakukan perjalanan dengan mengendarai kuda, dibawa oleh hati yang insaf dan sadar. Di Abwa kelihatan olehnya barisan depan dari suatu pasukan besar. Maklumlah ia bahwa itu adalah tentara Islam yang menuju Mekah dengan maksud hendak membebaskannya. Ia bingung memikirkan apa yang hendak dilakukan, disebabkan sekian lamanya ia menghunus pedang memerangi Islam dan menggunakan lisannya untuk menjatuhkan Islam. Mungkin Rasulullah telah menghalalkan darahnya, hingga ia bila tertangkap oleh salah seorang muslimin ia langsung menerima hukuman qisas. Maka qisas itu hukuman sesuai dengan ininya Mbak, perbuatannya. Misalnya ada orang yang mencuri, maka tangannya akan dipotong. Maka ia harus mencari akal bagaimana caranya lebih dahulu menemui Nabi sebelum jatuh ke tangan orang lain. Sebenarnya Abu Sofyan ini ya, sebenarnya
bingung juga, bingung gimana dia sudah memerangi Islam, menghunus pedang untuk kaum muslimin, kok mau menyerahkan diri kepada Islam, kepada Rasulullah. Itu kebingungannya pada dirinya sendiri. Abu Sofyan pun menyamar dan menyembunyikan identitas dirinya dengan memegang tangan putranya Ja'far. Ia berjalan kaki. Berjalan kaki berapa jauhnya? Nggak ada Ja'far bin Abu Sofyan. Bukan yang kemarin kan? Itu Ja'far bin Abu Thalib ya. Ia berjalan kaki beberapa jauhnya hingga akhirnya tampak olehnya Rasulullah berserta rombongan sahabat. Maka ia menyingkir sampai rombongan itu berhenti. Tiba-tiba sambil membuka tutup mukanya, Abu Sofyan menjatuhkan dirinya di hadapan Rasulullah. Rasulullah memalingkan muka darinya, maka Abu Sofyan mendatangi dari arah lain. Abu Sofyan nih, lihat nih ya, dia berhadapan sama Rasulullah, tapi Rasulullah memalingkan mukanya dari Rasulullah. Kemudian datang lagi dari arah lain. Rasulullah masih menghindari dari Abu Sofyan. Dengan serempak Abu Sofyan bersama putranya bersuruh, "Asyhadu Allah." Jadi kan nggak bisa lagi gini. Kalau lah sudah Abu Sofyan sudah ngomong asyhadu Allah tadi kan, nah, Rasulullah tidak bisa lagi berpaling kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ia menghampiri Nabi seraya katanya, "Tiada dendam dan tiada penyesalan wahai Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Tiada dendam dan tiada penyesalan wahai Abu Sofyan." Kemudian Nabi menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Katanya, "Ajarkanlah kepada saudara sepupumu ini cara berwudu dan sunnah." Iya kan? Kan memang sepupunya kan? Iya. Jadi Ali ya? iya Ali. Sepupu juga. Iya, jadi masih sepupu semua. Ajarkanlah kepada saudara sepupumu ini cara berwudu dan sunnah. Kemudian bawa lagi dia ke sini, membawanya pergi kemudian kembali. Maka kata Rasulullah, "Umumkanlah kepada orang-orang bahwa Rasulullah telah ridho kepada Abu Sofyan dan mereka pun hendaklah ridho pula." Mungkin orang kan benci kan dengan Abu Sofyan karena kelakuannya kan. Tapi kalau sudah Rasulullah sudah bilang seperti itu, orang-orang akan taat. Demikianlah hanya sekejap Rasulullah bersabda, "Hendaknya kamu menggunakan masa yang penuh berkah." Maka tergulunglah sudah masa yang penuh kesesatan dan kesengsaraan. Lalu terbukalah pintu rahmat yang tidak terbatas. Abu Sofyan sebenarnya hampir saja masuk Islam ketika melihat sesuatu yang mengherankan hatinya ketika perang Badar. Nah ini dia cerita nih, keheranan apa sih waktu dia di perang Badar itu? Yakni sewaktu ia berperang di pihak Quraisy, jadi perang musyrikin Quraisy dengan Islam, Mas. Ya, di perang Badar, dalam peperangan itu Abu Lahab tidak ikut dan mengirimkan As bin Hisham sebagai gantinya. Dengan hati yang berharap cemas, ia menunggu berita pertempuran yang mulai berdatangan menyampaikan kekalahan pahit bagi pihak Quraisy. Suatu hari ketika Abu Lahab sedang duduk dekat sumur Zam-Zam bersama beberapa orang Quraisy, tiba-tiba kelihatan oleh mereka seorang berkuda datang menghampiri. Setelah dekat ternyata apa? Ada orang berbaju putih. Ya. Ikut juga malaikat itu. Coba. Ternyata itu adalah Abu Sofyan bin Haris. Tanpa bertangguh, Abu Lahab memanggilnya. Katanya, "Mari ke sini, hai ponakanku. Pasti kamu membawa berita. Nah, ceritakanlah kepada kami bagaimana kabar di sana." Lalu
Abu Sofyan bin Haris berkata, "Demi Allah, tiada berita kecuali bahwa kami menemui suatu kaum yang kepada mereka kami serahkan leher-leher kami hingga mereka sembeli sesuka hati mereka, dan mereka tawan kami semau mereka. Dan demi Allah, aku tak dapat mengalahkan orang Quraisy. Kami berhadapan dengan orang-orang serba putih, mengendarai kuda hitam belang putih, menyerbu di antara langit dan bumi, tidak serupa satupun dan tidak terhalang oleh suatu pun." Nah, yang dimaksud oleh Abu Sofyan ini adalah malaikat yang ikut bertempur. Kenapa ia tidak beriman ketika itu, padahal ia menyaksikan apa yang telah ia saksikan? Maksudnya malaikat tadi ya. Maka jawabannya, Nabi itu apa? Abu Muthalib ya tauhid ya. Dia kan nggak nyembah berhala. Tapi kok Dia agak berhala dia gitu? iya memang banyak berhala. Dia itu masuk agama Ibrahim. Itu masuk pengikut agama Ibrahim, kan dia yang disuruh untuk menjaga Ka'bah kan, keluarga Muthalib. Jawabannya, lanjut yang tadi ya. Jawabannya ialah bahwa keraguan itu merupakan jalan kepada keyakinan, dan betapa kuatnya keraguan Abu Sofyan bin Haris, kemudian pula keyakinan sedemikian kukuhnya jika suatu hari datang nanti. Nah, saat petunjuk dan keyakinan telah tiba, kita lihat ia masuk Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Mulai dari detik-detik keislamannya Abu Sofyan dan menghabiskan waktunya dalam beribadah, berjihad untuk menghapus bekas masa lalu dan mengejar ketinggalan selama ini. Dalam peperangan yang terjadi setelah pembebasan Mekah, ia selalu ikut bersama Rasulullah di waktu perang Hunain. Nah, ini ada Hunain, Mbak. Orang musyrik Umi sudah lama tapi belum paham. Orang-orang musyrik memasang perangkap, menyiapkan satu pasukan tersembunyi dan dengan tidak terduga menyerbu kaum muslimin hingga barisan mereka porak-poranda. Sebagian besar tentara Islam cerai-berai melarikan diri, tapi Rasulullah tidak beranjak dari kedudukannya, hanya berseru, "Hai manusia, saya ini nabi dan tidak dusta. Saya adalah putra Abdul Muthalib." Dan pada saat-saat yang maha genting itu, masih ada beberapa gelintir sahabat yang tidak kehilangan akal, yang disebabkan oleh serangan yang tiba-tiba itu. Di antara mereka adalah Abu Sofyan bin Haris dan putranya Ja'far. Waktu itu Abu Sofyan sedang memegang kengkang kuda. Kengkang kuda tahu ya? Tali untuk cek nyuruh kudanya berjalannya kanan kiri yang dipegang. Oke. Dan ketika dilihatnya apa yang terjadi, yakinlah ia bahwa kesempatannya dinanti selama ini adalah berjuang fisabilillah sampai menemukan syahid dan di hadapan Rasulullah. Maka sambil tak lepas memegang tali kengkang dengan tangan kirinya, ia menebas batang leher musuh dengan tangan kanannya. Pada waktu itu, kaum muslimin telah kembali ke medan pertempuran sekeliling Nabi mereka, dan akhirnya Allah memberi mereka kemenangan mutlak. Pada perang apa ini, Dek? Bukan Mutafifin, Hunain. Perang kaum musyrikin dengan kaum muslimin di Hunain. Hunain itu memegang erat-erat tali kengkangnya. Siapa yang memegang tadi? Apa tuh namanya tuh? Abu Sofyan bin Jaro. Bin bukan bin Jaro, bin Haris. Sungguh rupanya semenjak berkecamuknya peperangan sampai selesai, orang itu tetap berada di tempat itu dan tak pernah meninggalkannya. Lalu Rasulullah menatapnya dan bertanya, "Oh saudaraku, Abu Sofyan bin Haris." Dan demi didengarnya Rasulullah mengatakan saudaraku, hati Abu Sofyan bagaikan terbang karena bahagia dan gembiranya. Dibilangnya Rasulullah saudara aja sudah senangnya. Maka diratapinya kedua kaki Rasulullah, dicium dan dicucinya dengan air matanya. Nangis jadi dia di kaki Rasulullah. Ketika itu bangkitlah jiwa penyairnya.
dan dia bersyair kayak gini Mbak syairnya. Warga Ka'ab dan Amir sama mengetahui di pagi hari Hunain ketika baris telah cerai-berai bahwa aku adalah seorang kesatria pemberani mati, menerjuni api peperangan tak pernah nyali, semata mengharapkan keridoan ilahi yang maha asih, dan kepadanya sekalian urusan akan kembali. Abu Sofyan menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada ibadah, dan sepeninggalnya Rasulullah dia mendambakan kematian ya, sehingga dapat menemui Rasulullah. Demikian pula napasnya masih turun naik, tapi kematian telah menjadi tumpuan hidupnya. Suatu hari orang melihatnya berada di Baqi sedang menggali lahat. Lahat itu lubang itu loh Mbak, untuk orang naruhin mayat itu ya, yang lahat. Menyiapkan dan mendatarkannya. Tak kala orang-orang menunjukkan keheranan mereka, maka katanya, aku sedang menyiapkan kuburku. Tuh, dia siap-siap untuk meninggal. Dan setelah 3 hari berlalu setelah itu, atau lebih ya, bukan lebih ini. Setelah 3 hari berlalu, tidak lebih, ia terbaring di rumahnya, sementara keluarganya berada di sekelilingnya dan sama menangis. Dengan hati puas dan tentram, dibukanya mata melihat mereka dan berkata, janganlah aku ditangisi, karena semenjak masuk Islam dan tidak sedikit pun aku berlumur dosa. 20 tahun dia memerangi Islam, gak suka sama Islam ya. Nah sekarang dia mau mati dalam keadaan apa Mbak? Islam. Jadi gak usah ditangisi katanya. Dia sudah senang. Dan sebelum kepalanya terkulai di atas dadanya, diangkatnya sedikit ke atas, seolah-olah hendak menyampaikan selamat tinggal kepada dunia. Meninggallah Abu Sofyan pada saat itu. Jadi setelah pulang dari perang Hunain.